Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan mengajak kalian semua jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang ada di Kota Batu. Nama tempat wisatanya Drive Thru Park ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah ke sini, sudah pernah merasakan bagaimana sensasi datang ke tempat wisata yang baru ini. Tempat wisata ini hampir mirip seperti taman safari ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan mobil pribadi atau menggunakan ikar untuk masuk ke dalam. Ini kita masuk dulu, kita menggunakan ikar ya, karena kita mau mencoba sensasi menggunakan ikar seperti apa. Di dalam ikar ini isinya ada sekitar 10 ya teman-teman, 10 orang. Nah sebelum kita masuk kita membeli makanan dulu, karena di dalam nanti kemungkinan kita bisa memberikan makan kepada satwa-satwa yang ada di dalam nanti. Nah, kita beli makan dulu, harganya satu cup tadi itu 10.000 ya, satu cup wortel harganya 10.000. Ini kita sudah mulai mau masuk ke dalam, kita siap-siap dulu. Untuk harga tiketnya nanti akan ditampilkan ketika kita sudah masuk ke dalam drive-thru parknya ini. Jadi di pintu gerbangnya itu nanti akan tertera harga tiketnya berapa, terus tambahannya berapa. Nah ini pintu gerbangnya teman-teman ya, bisa dilihat harga tiketnya berapa, untuk ikar berapa, dan untuk mobil pribadi berapa. Nah ini ya, untuk dewasa harganya 100.000, anak-anak 5-10 tahun harganya 70.000. Kalau anak-anak usia 0-4 tahun itu gratis ya teman-teman. Ada tambahan 10.000 jika teman-teman mau menggunakan ikar, sedangkan untuk menggunakan mobil pribadi itu gratis. Nah, bukanya dari jam 10 sampai jam 17 atau jam 5 sore ya teman-teman. Jadi bisa dilihat harga tiketnya berapa dan estimasi harga tambahan yang kita pakai untuk ikarnya sendiri itu berapa. Ini bentuk tiketnya ya, hampir sama seperti Jatim Park atau Secret Zoo jika teman-teman datang ke sana menggunakan gelang ya teman-teman tiketnya. Jadi Drive Thru Park ini merupakan bagian dari Jatim Park Group ya teman-teman. Jadi Jatim Park Group ini menambah wahana baru yang ada di Kota Batu. Wahananya mungkin beda dengan wahana yang lain. Kalau yang lain seperti Secret Zoo, Jatim Park 1, Dino Park itu kita lewati menggunakan jalan kaki teman-teman. Jadi kita menikmati wahananya menggunakan kaki seperti itu. Tapi kalau Drive Thru Park ini kita menggunakan mobil teman-teman. Jadi bisa menggunakan mobil pribadi ataupun menggunakan ikar yang sudah disediakan oleh Drive Thru Park. Jadi konsepnya itu mirip seperti taman safari, tapi kalau taman safari mungkin lebih menyatu dengan alam ya, dan lebih besar juga. Sedangkan Drive Thru Park ini mungkin konsepnya lebih kecil dan mungkin tidak sebesar taman safari, tapi hampir mirip dengan taman safari. Kita bisa memberikan makan kepada hewan-hewan herbivora, cuman bedanya kalau misalnya di taman safari hewan-hewan herbivora dilepas liar ya teman-teman, jadi bisa mendekati mobil kita. Sedangkan di Drive Thru Park ini tidak semuanya hewan mendekati mobil kita, ada yang di dalam pagar seperti ini. Nanti di akhir video juga ada yang dilepas liarkan yang mendekati mobil kita. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dunia fantasi ya. Jadi tidak hanya hewan-hewan yang disediakan oleh Drive Thru Park, tapi ini juga ada dunia fantasi. Di sini seperti dunia Avatar yang ada di film itu ya teman-teman.
Jadi bentuknya mirip sekali, hampir nyata, dan ini bagus banget. Konsepnya tidak bisa dibilang tidak main-main ya. Dan ini bagus banget teman-teman. Bentuknya itu seperti nyata ya, benar-benar di konsep dan benar-benar di detail banget. Nah, ini ada layar 3 dimensi yang seperti nyata juga. Nah, ini kita sudah masuk ke wahana yang baru. Ini sepertinya wahana unggas teman-teman. Jadi di dalam ini ada burung-burung berbagai macam jenis burung yang ada di Indonesia, mungkin juga ada di luar negeri ya. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir ya kekurangan informasi, karena petugas IKAR itu akan memberikan informasi dengan detail terkait dengan hewan-hewan yang sudah dilewati atau yang ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kirinya. Jadi sambil menaiki IKAR, sambil melihat, petugas IKAR-nya juga sambil memberikan informasi dengan detail terkait dengan hewan-hewan apa saja, dari mana asalnya, dan perkembangbiakannya seperti apa. Nah, teman-teman yang mau berlibur ke Batu, diperhatikan jadwal liburannya ya teman-teman, karena biasanya kalau high season atau liburan panjang, Kota Batu itu penuh dengan wisatawan. Jadi hati-hati jika ingin berkunjung ke Drive Thru Park. Kalau misalnya pas high season, jangan kesel ya kalau macet, karena memang high season itu tempatnya atau jadwalnya orang-orang dari luar kota berkunjung ke Kota Batu untuk menikmati wahana dan wisata di Kota Batu. Jadi tidak hanya Jatim Park atau Drive Thru Park yang dikunjungi, tapi tempat-tempat wisata yang lain yang ada di Kota Batu juga ramai dikunjungi teman-teman. Nah, ini ada burung kakak tua ya, burung asli Indonesia. Nah, ini juga di sebelah kiri ada buaya teman-teman. Buayanya bisa dibilang penangkaran buaya sih, karena buayanya banyak banget. Dan tidak disarankan untuk memberikan makan karena ini hewan berbahaya atau hewan yang bisa menggigit atau memakan manusia. Jadi hati-hati ketika teman-teman memberikan makan, jangan sampai kita memberikan makan kepada hewan-hewan yang buas ya, karena itu tidak diperbolehkan karena akan membahayakan kita atau membahayakan para pengunjung. Nah, ini teman-teman kita bisa memberikan makan juga di sini. Ada hewan rusa juga, dan seperti yang sudah dilihat tadi ada beberapa antrian IKAR ya, karena memang ini pas momennya high season. Jadi banyak wisatawan luar kota yang berlibur ke Kota Batu untuk menikmati atau healing. Bisa dibilang healing ya teman-teman. Untuk mencari suasana baru, tempat wisata yang bisa dikunjungi juga tidak hanya Jatim Park, tapi tempat-tempat wisata yang lain yang bersifat alam juga ada di sini. Dan tidak perlu khawatir ya teman-teman jika kehabisan makanan, karena petugas IKAR-nya itu biasanya menyediakan makanan teman-teman. Kalau misalnya kehabisan bisa membeli ke petugas IKAR-nya. Harga per cupnya 10.000, jadi tidak perlu khawatir jika kehabisan. Drive-thru ini cocok ya teman-teman untuk wisata keluarga. Jadi ramah ya, wisata yang ramah dan bisa memberikan edukasi kepada keluarga, mungkin adik-adik kita, mungkin anak-anak kita, untuk mengenal lebih dekat hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, hewan-hewan di sini juga bisa dibilang perawatannya juga baik teman-teman. Jadi dirawat setiap hari, diberikan makanan yang baik, diberikan tempat yang baik dan sesuai dengan lingkungan atau cuaca yang ada di Indonesia.
Jadi tidak perlu khawatir tentang kesehatannya mereka karena mereka memang dirawat dengan cukup baik oleh petugas di sini. Ini ada kambing Ceko ya teman-teman. Hati-hati jika melewati zona kambing ini karena mungkin baunya lebih menyengat. Jadi hati-hati untuk memberi makan kepada hewan yang ada di sini. Jika terbiasa dengan baunya tidak ada masalah ya teman-teman, karena mungkin ada beberapa yang memang tidak suka dengan bau kambing. Ini masuk ke zona karnivora ya. Kalau tadi kita memberikan makan kepada hewan-hewan yang ramah atau herbivora, kalau di sini jangan sekali-sekali ya teman-teman, dan jangan coba-coba karena bisa tidak hanya makanan yang dimakan tapi kita juga yang dimakan ya. Nah, ini hewan karnivora, ada harimau sebelah kiri dan sebelah kanan tadi sepertinya ada jaguar teman-teman. Ya, jaguar, tapi sedang tidur atau sedang istirahat ya. Nah, ini masuk ke zona budaya ya. Di sini ada patung-patung atau miniatur budaya yang ada di Indonesia. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada rumah adat ya teman-teman. Bisa kita lihat, bisa kita berikan edukasi kepada anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih sekolah tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, ini masuk ke zona apa ini zona agama ya mungkin teman-teman, karena di sini ada hari raya agama ya, macam-macam hari raya agama. Tadi ada hari raya Muslim, hari raya Hindu, ini juga hari raya Konghucu. Jadi juga bisa diberikan edukasi untuk adik-adik kita atau anak-anak kita terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sudah disediakan oleh drive-thru park berupa miniatur. Nah, ini kita masuk ke zona hewan lagi. Seperti yang teman-teman lihat di depan ya, antriannya cukup panjang. Jadi bisa menggunakan mobil pribadi, bisa juga menggunakan ikar. Jika tidak mau keluar dari mobil, mungkin malas menggunakan ikar, malas keluar dari mobil, bisa menggunakan mobil pribadi ya teman-teman. Tapi jika ingin menggunakan ikar, ingin suasana baru atau cara baru atau merasakan bagaimana menaiki ikar, teman-teman bisa menggunakan ikar dengan tiket yang sudah dijelaskan tadi di awal video ya. Jadi ikarnya bisa berhenti di zona-zona yang aman untuk memberikan makan kepada hewan-hewan. Tapi hati-hati teman-teman, untuk zona yang ini hewan namanya hewan lama ya. Jika dia kesel atau ngambek, dia bisa meludah ke kita. Jadi hati-hati, dan ludahnya lumayan bau teman-teman. Nah, ini kita nggak mau berhenti karena ketika kita mau memberikan makan dia meludah. Jadi kita tidak berhenti di situ, kita melanjutkan perjalanan lagi ke zona selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kita hampir diludahi ya barusan. Jadi kita tidak memberikan makan, kita melanjutkan perjalanan lagi ke zona selanjutnya. Jadi mohon maaf ya, tidak mendapatkan makan. Oke, kita salib dulu mobil yang ada di depan kita tadi. Kita masuk ke zona selanjutnya. Nah, ini masuk ke zona Bollywood ya teman-teman. Ada miniatur Bollywood di sini. Dijelaskan bahwa Bollywood itu memang pusatnya film yang ada di India, teman-teman. Jadi film-filmnya identik dengan tarian juga ditampilkan di sini. Ada sapi juga, patung sapi juga yang didewakan oleh orang-orang di India sana dan disucikan, dan bahkan tidak boleh disembelih ya teman-teman, karena saking disucikannya sapi itu. Nah, ini kita juga antri dulu. Kalau high season seperti ini teman-teman harus bersabar ya, karena memang pengunjungnya juga lumayan banyak. Ini juga masuk ke dalam zona harimau. Sebelah kanan dan sebelah kiri kita juga ada hewan-hewan buas harimau ya teman-teman. Ada harimau putih sebelah kanan dan harimau loreng sebelah kiri.
ini juga sudah masuk ke dunia fantasi lagi ya teman-teman. Ini ada beberapa patung yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada patung hewan, ada patung panda, ada patung jerapah, juga bisa kita nikmati bersama anak-anak kita atau keluarga kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke rest area teman-teman ya. Di depan sudah ada pintu gerbang rest area. Nanti kita akan melihat rest areanya tuh ada apa aja di dalamnya. Nah ini kita sudah mulai masuk ke gerbangnya. Nah ini kita sudah masuk ke rest area-nya teman-teman ya. Di dalam rest area ini ada beberapa wahana. Nanti di sebelah kiri itu ada wahana LED live show teman-teman. Jadi pertunjukan LED yang bisa teman-teman nikmati tergantung dari jamnya ya teman-teman. Jadi dilihat jadwalnya, teman-teman bisa lihat di sekitar situ nanti ditampilkan jadwal-jadwal yang akan ditampilkan dalam rest area ini. Nah ini kita berhenti dulu ya teman-teman, kita turun dulu untuk menikmati wahana yang ada di rest area ini. Teman-teman tidak usah khawatir karena kita nanti akan ditinggal sama ikarnya. Nanti ketika ada ikar baru, ketika teman-teman mau naik lagi, itu nanti bisa menggunakan ikar yang lain. Jadi ikarnya ini terus muter ya teman-teman. Jadi bongkar muat lah bahasa kasarnya. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun juga ada yang naik. Jadi tidak usah khawatir karena ikarnya terus berjalan. Di sini juga teman-teman bisa memberikan makan hewan lagi ya. Ada kuda poni dan juga ada alpaka. Jadi makanan yang tadi belum habis bisa kita berikan makanan lagi kepada hewan yang ada di rest area ini. Nah ini para pengunjung juga banyak yang turun di rest area ya teman-teman, karena mereka mau menikmati wahana yang ada di sini. Ada beberapa wahana yang bisa kita lihat. Ada wahana LED tadi, ada juga wahana ekstrim teman-teman. Nah coba kita nanti lihat wahana ekstrimnya seperti apa ya.
Nah, itu tadi wahana ekstrimnya teman-teman ya, lumayan menegangkan dan salah satu wahana yang bisa dibilang favorit ya mungkin ya, karena semua penonton tegang dan bersorak karena bagus banget ininya pertunjukannya. Nah, ini kita sudah keluar dari rest area, kita menggunakan ikar dengan petugas yang lain ya teman-teman. Kalau tadi petugasnya cewek, sekarang petugasnya bapak-bapak. Nah, warna ikarnya juga beda karena memang ikarnya itu bermacam-macam ya warnanya, ada yang warna hijau dan warna putih juga. Nah, ini kita masuk ke zona yang berbeda. Ini ada beberapa patung ya teman-teman yang bisa kita nikmati. Nah, ini masuk ke zona lampion ya teman-teman. Di sini ada lampion-lampion yang bagus banget dan indah banget yang bisa kita lihat. Di sini kalau kita tepuk tangan atau kita teriak, lampionnya itu nyala teman-teman. Cuman tadi nggak sempet kita rekam. Di awal-awal tadi ketika ada yang tepuk tangan, petugasnya menyuruh kita tepuk tangan, ternyata lampionnya menyala. Nah, itu juga salah satu keunikan ya. Nah, ini masuk ke zona yang lain. Ini masuk ke dunia fantasi juga teman-teman. Tapi ini zonanya sepertinya zona dinosaurus ya. Jadi patung-patung di sini dibuat bisa bergerak karena agar bisa menyerupai nyata teman-teman. Tapi di sini mungkin bentuknya agak menyeramkan ya. Jadi mungkin dibuat seperti zona monster. Nah, seperti yang di depan ini juga lumayan menyeramkan tapi bagus teman-teman, seperti nyata ya, dan dibuat bergerak agar bisa lebih nyata lagi. Nah, ini masuk ke zona yang selanjutnya. Hati-hati ya teman-teman jika memberikan makan kepada hewan yang tadi karena bertanduk ya. Jadi mungkin bisa dibilang harus jaga jarak dan harus jaga posisi, takutnya kita ditanduk teman-teman atau diseruduk karena tanduknya lumayan panjang, bisa menjangkau agak jauh ya kalau misalnya kita diseruduk nanti. Nah, ada yang unik lagi teman-teman di sini. Sebelah kiri ini ada pohon yang dihias menyerupai jerapah dan ada patung yang bahan dasarnya terbuat dari ban bekas teman-teman. Nah, ini seperti jerapah ya, tapi pada kenyataannya ini adalah pohon-pohon yang dibentuk seperti jerapah. Jadi unik dan bagus juga untuk kita lihat. Nah, ini kita masuk ke zona yang selanjutnya. Kita masuk ke zona akuarium teman-teman. Di sini juga bagus banget. Ada lampu-lampu yang ada di akuarium ini tampaknya seperti apa ya teman-teman, estetik banget lah pokoknya. Jadi bisa kita lihat ada, nah ini teman-teman, ada beberapa bentuk akuarium yang dihiasi dengan lampu, estetik banget bentuknya. Jadi bisa dilihat, nah ini teman-teman, bagus banget ya. Nah, ini kita masuk ke zona yang lain, kita masuk lagi ke hewan-hewan teman-teman. Jadi kita memberikan lagi ke makanan kepada hewan-hewan yang ramah untuk kita berikan makan. Ini ada monyet ya. Nah, kita berikan makan ke monyet, tapi juga hati-hati karena bisa jadi kita juga digigit teman-teman. Jadi tetap jaga jarak agar kita tidak digigit oleh hewan-hewan yang kita berikan makan. Ini monyetnya lumayan agresif, jadi mungkin memberikan makannya hati-hati ya teman-teman.
Nah ini masuk ke zona selanjutnya ya teman-teman. Jadi seperti yang dibilang tadi di awal video, ada hewan yang dilepas liarkan yang bisa mendekati mobil kita teman-teman, atau ikar kita. Nah ini ada kuda poni yang kita bisa berikan makan langsung ya, tapi hati-hati karena biasanya ketika memberikan makan ludahnya kemana-mana teman-teman. Jadi tetap jaga jarak, tetap hati-hati ya. Nah ini kadang mulutnya masuk ke dalam ini teman-teman. Jadi hati-hati jangan sampai kursi yang kita tempati ini berlumurkan ludahnya kuda. Nah hati-hati juga. Nah ini teman-teman ya, hati-hati. Tapi jangan sampai juga kita menyakiti hewan-hewan yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini hewan-hewannya kondisinya bagus-bagus ya teman-teman, kondisinya sehat, baik semua, dan sepertinya perawatannya cukup baik. Jadi bisa dibilang pengelolaannya juga bagus dan manajemennya mungkin juga bagus teman-teman. Sehingga hewan-hewannya juga tampaknya sehat-sehat dan bugar-bugar. Dia masih penasaran dengan para pengunjung ya teman-teman, karena mungkin sudah terbiasa dengan wisatawan yang sering memberikan makan. Jadi mungkin dia tahu kalau orang-orang yang datang menggunakan ikar itu adalah mereka-mereka yang membawa makanan, dan mereka juga terbiasa dengan makanan yang diberikan teman-teman. Nah ini masuk ke zona karnivora lagi ya. Ini ada singa, singanya nggak mau noleh teman-teman. Kita panggil terus, dia nggak mau noleh. Nah ini sebentar lagi kita sudah mulai keluar dari gerbang ya. Jadi ini sudah masuk ke zona terakhir. Setelah ini akan menuju ke gerbang terakhir. Kalau tadi kita melewati gerbang utama, kita juga akan melewati gerbang utama, tapi pintu gerbang yang keluar teman-teman. Nah ini zona terakhir ya yang akan kita lewati. Untuk teman-teman semuanya, jika teman-teman bingung memilih tempat wisata untuk healing, teman-teman bisa ke Batu ya. Coba wisata baru ini, yaitu drive-thru park. Jadi bisa mengajak keluarga, bisa mengajak adik-adik, pacar, istri, suami, atau mungkin sendirian. Jadi bisa menggunakan berbagai macam cara untuk datang ke sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat suasana baru, wisata baru, drive-thru park yang ada di Kota Batu ini. Tapi ingat, hati-hati untuk jadwalnya, karena biasanya ketika high season itu akan macet teman-teman. Jadi mulai dari pintu gerbang tol Singosari itu sudah mulai macet ya, sampai ke arah Batu. Jadi hati-hati, jaga kendaraan teman-teman semuanya, jaga kesehatan, jaga juga kondisi keluarga kita. Jangan sampai kita ingin liburan tapi kondisi kita lagi sakit dan mobil kita tidak sehat. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di liburan selanjutnya.